akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini penting sekali untuk kita bersama agar terjalinnya pembelajaran yang jadi kesepakatan kelas yang pertama setiap pelajaran olahraga kita wajib 2 menit. Ada lagi? Yang kedua adalah wajib menggunakan sepatu. Yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Yang keempat, di kelas ya, di kelas Oke, baik. Kita harap kesepakatan kelas keyakinan kelas kita ini harus tetap kalian patuhi dan kalian jalani dan sampai lupa walaupun kesepakatan kita cuma 4, jadi kesepakatannya jangan sampai lupa pada harus dilakukan. Ya, paham ya? Baik, kalau paham siap. Kita lanjut ke pelajaran Oke, baik, selamat siang. Hadirin dan masyarakat yang juga persingkat Kak dibaca. Lulus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini saya berbagi salah satu sedikit materi di guru penggerak, yaitu budaya positif. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Heri Warnanto. Saya mengajar di SDN 05 Jelato. Jadi kenapa materi ini sangat penting saya sampaikan? Ya, sekali lagi saya berbagi ya, Bapak Ibu. Jadi tidak mengajarkan karena ini bukan pelajaran kejas, tapi memang berbagi untuk secara umum. budaya positif. Jadi negatif itu Pak. Tersentuh, tersinggung itu ceritanya. ya itu masalah itu. Ini namanya mempositifkan budaya. Oke, baik. Tradisi itu. Apa sih budaya positif itu? Ya jelas dari kata budaya dan positif ini kita tahu bahwa ini adalah kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita, sehingga murid, sekali lagi karena ini untuk murid, jadi budaya positif itu untuk aman untuk muridnya, kemudian untuk murid itu senang dan sebagainya. Ya, inilah budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, ini ada yang perlu kita pahami, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang paling ujung nanti adalah output ini adalah kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Apakah Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar? Belum kan? Saya juga belum ya. Karena ikut guru penggerak ini, jadi mau tidak mau ini adalah pengetahuan baru. Sebenarnya segitiga restitusi ini sering sekali kita lakukan, cuma tidak kita sadari, ya, sering, tapi tidak kita sadari. Kemudian keyakinan kelas juga sama, sering kita lakukan, cuman ini tidak kita sadari, memang kita lakukan, gitu. Jadi disiplin positif, jelas. Disiplin itu kadang miskonsepsi dari kita sekarang. Ya, jadi disiplin itu lebih diberatkan ke ketepatan waktu. Ya, jadi tepat mengumpulkan tugas, datang tepat waktu. Ya, namun disiplin itu harusnya berasal dari diri kita sendiri atau karena kita ini untuk siswa. Jadi disiplinnya memang harus itu adalah kesadaran diri siswa tersebut. Jadi tidak ada gunanya kita mendisiplinkan siswa kalau siswanya takut dengan aturan. Ya. Kadang-kadang siswa datang tepat waktu karena dia takut nanti kena hukum. Ya. Dan kerjakan kumpulkan tugas tepat waktu atau itu takut karena kena hukum, takut ini itu ini. Ya. Sebenarnya itu adalah miskonsepsi sebenarnya. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau disiplin itu berasal dari kesadaran siswa itu sendiri. Jadi datang ke sekolah tepat waktu karena dia punya tanggung jawab. Memang tanggung jawabnya sekolah, gitu kan. Jadi datang tepat waktu. Jadi bukan karena hubungan. Ya. Nah,
Sekarang kita coba sesuatu Bapak Ibu yang baru. Jadi bayangkan Bapak Ibu semua menggenggam, bapak-bapak semua yang biasa ada dulunya. Jadi bayangkan bapak-bapak semua menggenggam satu benda yang paling berharga. Emas. Bebas apapun ya. Tak benda apapun, mau emas kah, mau mbak kah, ya. Atau mau siapa lah. Ya, bebas. Nah, kita bayangkan. Nah, kalau misalkan digenggam, kita sudah genggam ini, ya. Kalau misalkan ada seseorang yang minta kita untuk membukanya, ya, baik itu dengan paksaan, dengan ancaman pembunuhan, dengan ancaman pemukulan, apakah Bapak Ibu semua akan membuka tangan ini? Tanya, coba, Bapak-bapak semua. Nih, barang ini berharga, sangat berharga. Entah apapun itu, entah itu hidup pribadi kita misalkan. Ya misalkan, ya kan itu kan tidak begitu sobat itu. Nah, ya merah ini lagi jelas. Ya, jadi dengan ancaman pembunuhan, ancaman pemukulan, dengan rayuan, bujuk rayuan dan sebagainya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membukanya apa tidak? Gimana? Pak itu gimana Pak itu? Situasional. Bersedia? Iya. Walaupun itu mengungkap aib. Ya, pasti. Ya, bersedia ya? Kenapa Pak ini? Karena taruhannya nyawa. Iya ya, daripada nyawa habis ya. Oke, ada yang menjawab tidak? Berarti bersedia semua ya, Bapak ya? Bersedia, walaupun ancamannya banyak dengan rayuan, bujuk rayuan, dengan bayar merah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah teori kontrol. Ya, sama juga kita dengan siswa kita. Ya, kita sebenarnya mengontrol siswa, atau siswa itu membiarkan kita mengontrol mereka. Kan? Kumpulan tugas, kita baris jok, bisa kan? Nah, kita mengontrol kan atau tidak? Kontrol. Ya, kontrol ya. Ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa. Ya. Kontrol itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Ya. Sebuah ilusi itu sebenarnya. Ya, menurut William Glasser dalam teori kontrol, ya. Ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kenapa dikatakan ilusi? Sebenarnya guru tidak mengontrol. Ya, tapi murid yang membiarkan kita mengontrol mereka. Ya, bayangkan kalau murid tidak mau kita kontrol. Ya, misalkan disuruh baris, tidak kan? Ya, disuruh datang ke depan, tidak apa-apa. Tadi kan itu kan kita tidak bisa mengontrol kan? Tapi karena siswa tersebut mau dikontrol oleh kita, makanya itu termasuk dalam sebuah ilusi. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Sama seperti tadi, ya, sama kayak tadi kita permen pegang tangan ya. Itu Bapak Ibu semua yang mengontrolnya. Ya, serah Bapak Ibu bukankah mau tidakkah itu terserah Bapak Ibu dengan konsekuensinya masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol seseorang. Intinya itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Jadi misalnya kita memberikan penguatan, misalkan ceramah yang baik-baik gitu kan, untuk misalkan dia salah gitu kan, karena itu salah. Kemudian kita memberikan penguatan, misalkan contoh kasus yang sederhana. Itu terlambat lah ya, kita terlambat kemudian kita hina ya, besoknya dia tidak terlambat, itu bukan kita yang berhasil mengontrol ya, tapi siswanya sendiri yang mau dikontrol. Itu ilusi ya. Sama dengan yang kritik ya, kritik misalnya kita lakukan salah, ada kritik kita perbaiki, itu bukan karena kritiknya tapi karena kita yang mau untuk berubah ya. Jadi ilusi itu sebenarnya adalah sebuah kontrol. Ya, ini sama halnya yang orang dewasa kita memaksa anak menurun, nah itu sebenarnya ilusi. Ya, sebenarnya itu siswanya yang mau dikontrol. Nah, ini posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Ya,
yang secara umum ada posisi penghubung membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang Bapak Ibu biasanya berada di mana? Penghubung kah? Pembuat merasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau kah? Atau manajer? Ya. Di dalam teorinya yang paling baik adalah sebagai manajer, karena setiap posisi itu ada dampaknya, ya, nampak tidak? Nah, jadi kalau di posisi penghubung, ciri-cirinya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, ya, hasilnya ya siswa itu akan memberontak hasilnya di teorinya, ya. Kemudian membuat rasa bersalah, ya, biasanya diceramahi, ya, biasanya keluarkan kata-kata kamu sudah mengecewakan bapak, mengecewakan ibu, jadi jangan lakukan itu lagi. Nah, itu untuk posisi kita, ya. Apa kaitannya nanti dengan sedikit restitusi? Ya inilah kita berada di posisi kontrol yang mana. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman biasanya guru itu mengatakan bahwa misalkan salah, terlambat, tolong jangan lakukan ini lagi, ya. Nanti lakukanlah ini sebagai untuk bapak, ya. Nanti bapak kena marah oleh kepala sekolah karena tidak bisa menertibkan kamu, misalkan. Itu membuat sebagai teman. Kemudian pemantau itu sebagai supervisi, biasanya dia berpaku pada peraturan, ya. Kamu misalkan ada yang terlambat, sekarang jam berapa, peraturannya apa, ya, mengacu pada peraturan. Itu pemantau. Kemudian manajer lebih pada mengajukan pertanyaan dan memberikan solusi, ya. Jadi selain pemantau, ditanya kamu kenapa terlambat, jadi tidak menanyakan tujuannya, walaupun bisa juga ya kenapa, tapi intinya adalah dia menanyakan sebabnya kenapa terlambat. Jadi lebih ke menggali, ya, kenapa sebabnya, kenapa terlambat. Nah, bisa nggak kamu tidak terlambat besok atau minggu depan atau seterusnya, ya, bisa nggak mau perbaiki, itu manajer, ya. Jadi lebih baik seperti itu. Nah, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ya. Jadi ini secara umum motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri dan menilai kebanyakan yang dipercaya. Oke, ini teori untuk motivasi. Nah, sekarang apa beda hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu jelas berbeda. Ya, jadi hukuman yang pertama adalah hukuman bersifat tidak terencana tiba-tiba. Ya, terlambat langsung usap. Ya, terlambat usap. Tapi ada nih beda, ya. Nanti kita bedakan. Masuk konsekuensi kan hukuman. Oke. Konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati. Jadi apa yang sudah dilakukan atau kesalahan yang dilakukan itu akibat dari yang dia lakukan, itu konsekuensi. Intinya dari sepanjang ini ya, saya singkat saja. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bentuknya dipanggil, diperbaiki, kembalikan. Nanti lebih jelas saya jelaskan. Nah, sekarang ini hukuman apa konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Yang kelima, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat hukuman apa konsekuensi untuk Bapak Ibu? Yang satu, mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman apa konsekuensi? Bukan itu udah perjanjian tadi itu kan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman kan konsekuensi. Jadi yang pertama adalah mencatat. Itu adalah hukuman. Ya. Karena dia tidak ada sebabnya kenapa. Ya. Ya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas kamu mencatat itu hukuman sebenarnya. Nah, yang lari keliling lapangan basket
2 kali kena terlambat hadir di sekolah. Nah ini kan bahaya nih untuk kita luar negara ini. Ya. Sering dilakukan seperti ini. Itu gimana konsekuensi? Karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah Ada sebab dan akibatnya, Pak. Hukuman ya, sebab akibatnya. hukuman tadi kan spontan, tidak terencana dan sebagainya. Yang bukan memang ranahnya. Yang ini yang kedua adalah hukuman. Ya, jadi atas tadi spesifikasi hukuman ya. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman. Ya, hukuman. Karena tidak pada tempatnya sebenarnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Karena dia coret-coret kan, ini diharuskan kan mengganti. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jelas, konsekuensi ya. Sudah mulai nampak ya perbedaannya. Ya. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Kecuali dia tidak pakai sepatu itu disuruh lari hukum. Tapi dia tidak menggunakan sepatu juga bisa dikatakan. Iya. Kayak kita minta terlambat nih, kau jangan masuk kelas. Kan hukuman. Oh Ya, iya. jadi ya. Jadi hukuman. Hukuman deh. Titik. Ada bukti. Kemudian yang terakhir, wajib mengiring nampan masker 2 kali karena terlambat 10 menit di depan jam juga. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ini sering dilakukan ya. Hukuman. Hah? Hukuman ya? Sama kayak di atas. Hukuman? Tidak, beda. Ini konsekuensi. Karena pada tempatnya, dia kan terlambat pelajaran berapa? Oh iya. Ya. Kan? Kalau yang atas, gimana? Gimana? Ini ya. Iya. Terlambat karena hampir di sekolah. Terlambat berarti. Di sekolah. Terlambat. Misalnya kan Bapak Ibu, Bapak sekarang bikin misalkan terlambat, suruh mengelilingi basket, itu hukuman kan? Karena bukan pada tempatnya, kecuali pada pelajaran PJOK kan memang tempatnya, ya kan? Push up, sebagainya, push up, lari itu kan memang pada tempatnya, memang untuk memang tujuannya kan? Nah, itu. Nah, ini jawabannya. Ini hukuman konsekuensi. Jadi intinya adalah melakukan tindakan itu sesuai dengan porsinya dari sini, ya. Nah, keyakinan kelas, pernah dengar keyakinan kelas? Belum ya? Tapi katanya saling mendengar yakin. Keyakinan pernah dengar. Ya. Keyakinan kelas ini sebenarnya adalah kesepakatan kelas. Ya, janjilah. Kesepakatan kelas kita. Ya, misalkan lah kesepakatan kelas di kita guru PJOK, misalkan di lapangan kita harus wajib menggunakan kostum olahraga, wajib menggunakan sepatu. Ya. Nah, gimana kalau dia melanggar? Apakah langsung back? Gitu? Apakah langsung disuruh beli lapangan? Ya, itu tergantung kita. Karena tergantung posisi kita tadi ya. Kita mau sebagai posisi penghukum, kita mau sebagai teman, ya, kita mau membuat rasa bersalah, atau kita mau memantau atau manajer tadi. Tergantung kita ya. Kita mau yang mana? Ya. Tapi lebih baiknya kita posisikan diri pada posisi yang manajer. Ya. Jadi tidak serta-merta kita menghukum tanpa alasan. Bisa saja dia tidak menggunakan pakaian olahraga karena pakaiannya memang basah, ya kan? Basah karena orang tuanya lambat mencuci, lambat menjemur, nah, basah ya. Lalu, ya kan? Jadi jangan langsung serta-merta. Nah, ini segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Ya, ini sebenarnya sering kita lakukan, tapi tidak kita sadari. Ya, mungkin salah satunya ada, tapi ada satu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Yang pertama, apa yang maksud dengan menstabilkan identitas? Jadi begini, segitiga restitusi biasa dilakukan untuk menghandle atau menangani siswa yang bermasalah. Kita ambil salah satu contoh, coba kita terapkan. Contohnya apa?
Contohnya yang sering kita jumpai coba. Apa contohnya? Masalahnya? Pak Andri, apa masalah Pak Andri biasanya? Murid? Tidak. Secara umum bukan yang Tidak biasa. pakai baju olahraga. Ya, tidak menggunakan. Tidak memakai baju olahraga. Ya, tidak menggunakan pakaian olahraga saat jam olahraga. Berarti kan itu melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi kan. Nah, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Jadi siswa yang tadi boleh dipanggil, boleh kita panggil secara pribadi setelah pelajaran, boleh. Ya. Jadi setelah pelajaran olahraga, tapi di pas pelajaran olahraga juga boleh. Tapi jangan kita langsung salahkan, langsung kita salah gitu. Kamu tidak kamu tidak baik tidak ibaratnya kayak maki-makinya gitu lah, yang membuat dia salah itu tidak boleh. Jadi kita cuma panggil, menanyakan itu hanya sekilas. Nah, setelah pelajaran olahraga kita bisa panggil anaknya, panggillah secara individu kan, karena kan kita memang posisinya mengejar. Jadi panggil, kita tanyakan ini menstabilkan identitas. Ya, tanya dulu. Tadi kan kamu tahu kenapa dipanggil? Ya kan pasti jawab tahu. Kenapa? Ya kan? Karena tidak menggunakan pakaian olahraga saat yang olahraga. Nah, menstabilkan identitas adalah kita ibaratnya menasihatinya. Ya, jadi biasa. Ini belum ke validasi kita kan ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Jangan sampai dia di situ rasanya takut, gitu kan? Jangan sampai dia down istilahnya. Belum kita lakukan pembinaan, tapi sudah down duluan. Kemenangan. Kalau Rata-rata jadi kan tidak nendang murid. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sesuai dengan julukan Bapak. Ya, jadi menstabilkan dulu. Jadi tadi kan pasti jawab kan. Nah, jadi menggunakan pakaian olahraga itu memang diwajibkan kan. Sudah kesepakatan kelas kita, gitu kan. Nah, jadi beratnya nasihati dan ulang. Kemudian di validasi tindakan yang salah itu adalah kita mengkonfirmasi kembali kalau dia sadar, dia tahu tindakan yang dilakukannya adalah tidak benar. Ya, kita validasi. Jadi pertanyaannya biasanya validasi tindakan salah. Apa ya? Jadi validasi tindakan salah. Jadi benarkah tadi kamu tidak menggunakan pakaian olahraga? Pasti tidak benar kan? Kita validasi kembali. Ya. Jangan sampai kita salah orang, gitu kan? Salah manggil dia salah. Ya, jadi kita tanya kembali ke kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ya, ini. Di menanyakan keyakinan tadi biasanya kita ungkapkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita perbuat tadi, yang kita sepakati. Ya. Jadi kita ungkapkan kembali, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya kan pasti jawab Anda tahu dan tidak tahu kan? Nah, jadi kalau dia jawab tidak tahu ya kita jelaskan kembali. Kalau dia tahu harus kita kuatkan kembali. Ya, nah itu kamu tahu, kamu telah melanggar kesepakatan kelas kita. Jadi apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kamu lakukan agar kejadian yang seperti ini tidak kembali lagi? Biarkan siswanya mencarikan solusi, menjawab. Ya, jadi jangan kita di depan kamu jangan keinginan dia, jangan. Ya, ini mereka manja. Biarkan siswanya yang menyadari kalau dia salah, dia yang memperbaikinya. Ya, itu budaya positif yang harus kita kembangkan mulai sekarang. Biasakan kita langsung tunjuk ya, minggu depan jangan lakukan seperti itu lagi ya. Itu biasanya spontan, biar tapi itu sebenarnya tidak bertahan lama karena besok mungkin ulang lagi karena memang bukan dari kesadaran dia. Oke. Nah, contohnya sudah saya terangkan tadi ya, segitiga distribusi. Ini contohnya sudah saya lakukan ketika siswanya mencontek, ya kan? Ya memang kurang lebih seperti itu gitu. Kita bertindak memang seperti itu. Kalau nanti sebagai
Jadi semua di Gunung mereka itu seperti itu. Oh, itu modus. Rasa itu menjauh tuh kayaknya itu kayak pendekat. Awalnya udah kakinya itu kan Jauh, jauh. orang mulai doang tuh tadi itu. Oh iya, anak itu sebenarnya terakhir. Oh. Ya, ini behind the scene-nya panjang. Ini sebenarnya saya ambil dari ini kan di video kan. Ini di video kan berapa kali take nih. Ya, take pertama gagal, take kedua gagal ya. Ini jadi behind the scene. Masa psikologi itu pun ketawa. Ya, jadi intinya siswa yang melakukan salah, ya, melakukan kesalahan, jangan langsung kita eksekusi, jangan langsung kita tidak mendengarkan apa kata mereka, dengarkan dulu kata mereka. Ya, intinya seperti itu. Jadi panggil, dengarkan apa katanya mereka, kemudian kita biarkan mereka mencari solusi sendiri, ya, mencari solusinya. Pasti datang tuh dan pancing emosi dulu. Ya, Kalau masuk pagar tuh udah gimana teman? Beda. ada terpancing emosi dulu. Mau Kalau misalkan trauma gitu ya. udah hilang lagi gaplek kan. Ya, memang Apalagi punya kita yang kebiasaan SMP kan. Iya. ya memang seperti itu, memang pelan-pelan sebenarnya, jadi tidak bisa langsung set ya kan. Jadi memang ini tingkat keberhasilannya tidak 100% ya, sekali lagi. Karena budaya kita kan sudah, ini kan budaya baru kan, jadi budaya lama itu agak susah untuk kita tinggalkan. Jadi Perubahan. ya ada perubahan, setidaknya pelan-pelan kita berubah gitu kan. Nah, Meeting. Sekolah banyak meeting. jadi kalau terlambat dari meeting gitu. Bukan terlambat kalau dia kelahi. Lain. Dia kelahi, kalau kan ada proses lakukan nih. Ya. Kalau dia kelahi berdua, misalnya laki dengan perempuan, nah saya suruh yang laki-laki itu cari, karena di belakang sekolah itu kan ada Pak Kurban itu, Ya. Pak Kurban dengan meeting, yang putri saya suruh cari meeting, yang putra saya cari Pak Kurban. Nanti saya suruh hitung sama-sama. Hitungnya. Nah, hitungnya nanti berapa selisihnya. Hmm. Nah, dia harus minta maaf sebanyak itu dengan yang melakukan. Ya, kurang lebih dengan segitiga distribusi. Ya. Baru dia terapkan ini. Ya, memang seperti itu. Memang tekniknya kan. Karena di kerja pengalaman saya ya, Ya. waktu di pertama kali saya datang di Taman Bapak itu memang agak sedikit wow gitu lah. Anaknya ini kecil-kecil tapi wah. Dia kalau ada sesuatu itu langsung eksekusi kan. Dia tidak peduli mau perempuan atau laki-laki, atau kalau dia orang itu salah bagi dia langsung hajar. Langsung eksekusi. Makanya yang pernah saya terapkan itu kemarin. Ya. Itu memang tadi kan saya katakan memang sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah segitiga restitusi gitu kan. Jadi salah satunya masuk satu komponen ya. Salah satu komponen masuk. Ya. Hanya caranya yang berbeda. Caranya berbeda. Oke. Ada mungkin sekian materinya, mungkin ada perlu ditanyakan atau kita sharing seperti Pak Donald tadi sharing bagaimana dia menangani sebuah kasus. Kalau sharing pengalaman sih dari berapa bulan sebagai guru SD, jujur aja sih pertama datang tuh memang stres. Kaki kepala saya itu udah panas. Karena itu tadi saya bilang maaf lah ya, bukan kita menyediakan latar belakang orang tua siswa di apa itu memang kalau dari 100% itu sekitar 5% itu kan rata-rata orang tua siswa di dan bapak itu kan termasuk orang tua yang dikategorikan bermasalah kan, kan kita tahu sendiri ada orang tua yang masih anak itu yang orang tuanya masih dalam penjara. Jadi itulah mungkin salah satu faktornya. Jadi berapa kali pendekatan kayak saya berapa kali dengan anak-anak yang pernah saya lakukan kan yang kemarin yang bandel tapi itu kan sekarang dia bisa masuk di SMP 1 Umar. Karena saya rasa itu sudah salah satu kemajuan lah bagi anak itu yang dulunya setiap kalau kawannya dia ini mau ganggu kawan, tapi ketika temannya ganggu dia langsung main pukul. Bahkan yang itu perdana ya, baru seminggu saya masuk itu udah ngurus anak berdarah sampai udah pecah bibir atasnya kan. Saya langsung takut kan, kita sebagai guru yang baru nih kan. Soalnya kali dengan kepala sekolah yang lama itu dia bilang ini dari biasa di suatu dengan takut. Cuma bagi kita kan, kita yang di kota biar kita ini terkenal kayak saya lah. Waktu di SMP 1 kan terkenal galak karena memang dulu sebelumnya memang pernah juga mental. Tapi setelah berjalan waktu ternyata tak penting hal itu kita lakukan gitu. Bukan kita memang tak penting gitu Pak. Bahkan yang terjadi, nah pernah saya dulu kan pertama kali di SMP 1 itu saya pernah diancam di pengalaman ya, pernah diancam siswa dan memang ditunggu di Jalan Pako. Pertama kali kita guru kontrak 2013, nah saya waktu itu hanya menenangkan orang yang sedang panik lalu
dia satu geng nih Pak, mintai. Jadi Siswa SMP 1. Nah, itu generasi bukan generasi kita dulu Pak Heri, tenang ya. Generasi kita dulu. Kalau kita dulu kan enggak kan? Kalau kita dulu takut lah ya kan dulu. Saya takut mau tegang. Tapi kalau yang 2000 itulah perubahan peserta didik yang saya lihat lah ya. Di zaman modernisasi ini memang mereka kayaknya mungkin pengaruh dari mungkin terlalu vulgar melihat kebiasaan-kebiasaan dari sekolah-sekolah luar, apalagi melihat video-video seperti tawuran atau segala itu kan, dengan kebiasaan-kebiasaan berbahasa yang enak bagi kita, tapi menjadi kebiasaan bagi mereka gitu. Nah, itu pengalaman saya ketika dia nantang. Jadi cara dia nantang saya itu gini. Ketika saya keluar dari gerbang SMP itu yang gerbang bawah itu Ferry, nah, satu orang itu langsung menundak saya, langsung berlari naik motor kawannya. Saya kejar, ternyata masuk di Pako. Nah, tepat di kalau Pak Heri dengan Pak Fitri Mojo pernah tahu yang ada bekas kebun jeruk itu yang jalan lurus, kan sepi itu. Nah, kalau sekarang udah banyak, udah ada ruko. Disitulah saya dicegat mereka. Nah, untung juga waktu itu saya diselamatkan, ada orang tua yang tinggal di situ pas pulang dari kebun melihat. Memang saya sudah dikelilingi, itu kejadian saya 2013 itu. Nah, dari situlah mulai saya itu entah ditakuti, entah disegani, saya tidak tahu. Karena begitu saya langsung dikeroyok, tumbang dari motor, itu memang dah tidak tahu lagi lah. Pokok kita hanya bisa nahan kepala, sampai saya masukkan tas itu ditutup kepala. Pokok ketika saya rasakan. Nah, itulah kekuatan kita tiba-tiba yang kita bilang kekuatan untuk bertahan hidup ya. Sekali kita putar tangan itu langsung pingsan. Berapa orang langsung pingsan, yang lain semua bubar. Nah, dari situlah kejadian, maka saya dikenal di SMP 1 UN itu guru yang paling kejam. Padahal kejadiannya bukan di sekolah. Pengalaman jadi pendekatan saya dengan mereka, saya pernah berapa kali waktu itu kan saya bawa dia ke kantor polisi, tapi bukan dihukum. Jadi karena waktu itu di polsek itu kan termasuk masih ada teman saya Ongkian, nah, dengan beberapa teman-teman, waktu saya minta tolong mereka bisa nggak bantu saya didik. Orang anaknya memang terkenal ada sedikit beringas di sekolah. Jadi kalau dia lewat, ya, kayak kita nonton film Jepang tuh, apa namanya tuh yang yang ada film Jepang yang game sekolah itu kan. Memang kalau dia lewat selasar SMP kita tuh kayak SMP 1 itu, yang lain tuh mundur. Jadi kayak gengsi itu. Jadi waktu itu kan memang masih Pak Udin sebagai ketua bagian kepala sekolah. Jadi pendekatan saya seperti itu tadi. Kalau saya pergi dulu ke polisi, ibaratkan semacam sebuah teguran, tapi hari itu juga keluar gitu. Aku tangkap, kemudian panggil orang tuanya. Nah, memang ternyata setelah di hasil diskusi atau hasil kita berbicara dengan orang tuanya, ternyata memang dari keluarga. Dari keluarga. Dan beberapa orang tuanya itu memang ya bisa dikatakan orang tua mampu, cuma mereka ini terlalu membebaskan anak. Jadi apa yang anaknya mau terkabulkan, apa yang anaknya mau terkabulkan. Sampai nanti anaknya nggak dapat apa-apa, orang tuanya yang mengalah. Itu juga seperti itu. Jadi pendekatan saya waktu itu yang pertama pendekatan dengan orang tuanya, itu baru dengan anaknya. Sering saya ikutkan dia ke kegiatan-kegiatan ekskul. Nah, puji Tuhan aktif di Paskibra. Cuma dia tak bisa lulus sampai nangis ya waktu saya jadi terlibat kabupaten juga di SMA 1 dia nangis, tapi dari sini lupa kalau jadi polisi. Bersyukurnya saya waktu saya di Pontianak itu dibuktikan tuh memang kayak drama. Ketika saya di Pontianak saya itu langsung dicegat gitu. Habis lampu merah yang di Kota Baru itu kan ada lampu merah tuh. Ya. Memang pakai motor parpol polisi itu kan, yang motor coklat yang apa ya, Pixel ya. Nah, kalau dia jalan, kok bisa tahu masih ingat ya motor saya, motor Supra itu kan langsung dilintang ya gitu. Saya kira saya jalan itu panik saya tuh. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan lah tuh. Anak yang pernah saya pukul atau pernah kita angkat datang langsung turun dari motor, saya kira mau langsung bawa sama siapa? Yuk kita ngopi. Saya pikir siapa ini? Nah, padahal baru 2013 kan saya kan tamatan 2013 karena saya masuk situ dari kelas 3 gitu. Nah, jadi saya tuh bingung. Saya ada ngomong, bapak ingat tak yang pernah bapak pukul goyang gigi Graham gitu. Rupanya dia, untungnya gigi Graham yang goyang itu masih bisa bangun. Jadi nah, itu pengalaman pribadi saya lah. Jadi ya itulah tadi termasuk yang kata Pak Heri tadi ya, kayaknya memang menjadi manajerial itu yang lebih manajer ya. Nah,
project itu memang karena kita membuat konsep sendiri lah untuk anak itu, jadi tidak bisa menyamakan. Itu pengalaman saya berbeda-beda, yang saya rasakan, yang tidak saya rasakan. Kalau untuk di SD selama ini belum ada yang saya rasakan imbasnya, tapi sedikit-sedikit ada, cuma secara menyeluruh belum. Itu pengalaman, berbagi pengalaman. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Donald atas sharingnya, bagus sekali sharingnya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Donald. Sampai ke polisi sebagainya. Ada dialognya dengan orang tua semuanya itu kan bagian dari segitiga restitusi. Walaupun tahapnya tidak runtuh ya, tidak runtuh ya, tidak masalah. Ya. Tadi kan Pak Donald sudah tahu kenapa dia bisa melakukannya kan, tahu kan apa dialognya? Kenapa? Tadi karena masalah keluarga. Ya, itulah tadi. Bukti nyata dari segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Donald, ya, walaupun tidak disadari, sudah masuk. Ya. Kita juga sama, kita sudah lakukan, emang tidak masuk sebenarnya, teman kita tidak menyadarinya. Ya, intinya kita jangan sampai jangan sampai bertindak spontan, itu ya. Intinya jangan sampai kita spontan, salah tak, dan tidak mendengarkan apa keluhan mereka, masalah mereka. Nah, ibaratnya kan kalau tak kenal maka tak sayang itu kan, yang sebelumnya Pak Donald belum kenal, ya kan, mungkin gara-gara jadi dimusuhi istilahnya kan. Nah, tapi lama-lama karena sudah kenal itu kan, ujung-ujungnya ya jadi kawan gitu kan. Nah, oke, ada lagi? Pak Doni kan ini? Mungkin Pak Doni? Ada lagi pertanyaan mungkin yang berapa kita makan gitu pertanyaan? Belum masih nama dong, mangga apa? Oh. Ada ya? Oke, jelas ya. Jadi demikian paparan dari saya untuk perkenalan atau berbagi tentang budaya positif di sekolah. Jadi saya kuatkan lagi, jadi budaya positif itu adalah ada di segitiga restitusi dan di keyakinan kelas kita. Nah, jadi kita harus buat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai kita tidak punya keyakinan kelas ya, bapak-bapak semua ya. Jadi buat peraturan kelasnya. Jadi kita tahu, kita ingatkan siswanya kalau melanggar, kita ingatkan kembali, jangan langsung dihukum. Oke, sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Gandreno, Baca Amin Kak Saruga, Pasengan Kak Ibadah.